Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan urusannya, baik urusan dunia maupun akhirat, serta dilancarkan rezekinya yang barokah dan manfaat dunia sampai akhirat. Melanjutkan kajian 10 macam penyebab hati manusia menjadi mati, yaitu bagian yang kedua. Urutannya adalah yang ketiga. Pada video yang lalu sampai pada penyebab yang ketiga, maka dalam kajian ini insya Allah saya akan melanjutkan yang keempat. Warabi'u taquluna innakum min ummati Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa lam ta'malu bisunnatih. Warabi'u utawi kang kaping papat, Taquluna iku ngucap sira kabeh innakum satemene sira kabeh min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iku saking ummate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam ta'malu tetapi orang ngamalaken sira kabeh bisunnatihi kelawan sunnahi Kanjeng Nabi. Penyebab matinya hati manusia yang keempat adalah kalian semua berkata bahwa kami adalah umat Muhammad. Kalian semua mengaku dan merasa bahwa dirinya adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalian semua tidak menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Maka hati kita menjadi mati. Penyebab yang keempat ini, hati manusia menjadi mati adalah ketika manusia merasa, ketika manusia mengaku dirinya itu adalah menjadi umat Muhammad, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan syafaatnya Rasulullah. Akan tetapi sunnah-sunnah Rasulullah itu tidak dijalankan. Memang yang namanya sunnah adalah ketika dilakukan mendapatkan pahala, dan ketika tidak dilakukan tidak mendapat dosa. Itu sunnah. Sehingga banyak orang yang berkata, ini sunnah, enggak dilakukan juga enggak apa-apa. Betul. Akan tetapi sunnah ini adalah untuk menambal kewajiban kita yang tidak sempurna. Seperti contoh sholat sunnah. Sholat sunnah hendaknya kita lakukan, sebab sholat sunnah ini adalah untuk menambal kekurangan sholat fardu kita. Sholat fardu kita yang tidak khusyuk, sholat fardu kita yang tidak sempurna, sholat fardu kita yang acak-acakan. Maka sholat sunnah adalah untuk menambal, untuk menjadikan kesempurnaan sholat fardu kita. Di samping itu, sholat sunnah atau sunnah-sunnah yang lainnya adalah merupakan bonus dan untung. Ibarat orang yang berjualan, kita punya modal
kemudian kita jualan, dan otomatis sebagai orang yang jualan, sebagai pedagang, mengharapkan keuntungan yang banyak. Begitupun dalam dunia ini, manusia diberikan modal oleh Allah, yaitu kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban puasa, kewajiban zakat. Maka ada sunnah-sunnahnya seperti sholat. Banyak sekali sholat sunnah. Yang penting dalam sholat sunnah yaitu sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat fardu, yang jumlahnya ada 22 rakaat, dibagi menjadi 2, yaitu muakkad dan ghairu muakkad. Yang 10 punya muakkad, yang 12 punya ghairu muakkad. Di antaranya adalah yang muakkad 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu yang muakkad. Kemudian yang ghairu muakkad 12 rakaat, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 4 rakaat sebelum sholat asyar, dan 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya. Jumlah seluruhnya adalah 22. Nah, sholat sunnah yang mengiringi wajib ini, saudara-saudaraku, yang dinamakan sholat rawatib atau yang dikenal di masyarakat adalah qabliyah ba'diyah, itu hendaknya kita lakukan, jangan sampai kita tinggalkan. Kemudian kalau sudah itu kita lakukan, maka kita berusaha meningkatkan sholat sunnah itu, yaitu dengan tahajud, sholat tasbih, banyak sekali sholat sunnah. Nah, orang yang mengaku dirinya adalah umat Rasulullah, cinta Rasulullah, mengharapkan syafaatnya Rasulullah, ia akan selalu menjalankan sunnah Rasulullah. Jadi yang keempat ini, kita mengaku kita mengharapkan syafaat Kanjeng Nabi SAW, tetapi tidak mau menjalankan sunnahnya Rasulullah. Lanjut yang kedua, wal khamisu, utawi kang kaping 5, idda'aitum, iku ngaku sapa sira kabeh, dukhulal jannati, ing manjing swarga, walam ta'malu, lan orang lakoni sira kabeh, laha, karena swarga. Penyebab matinya hati manusia yang kelima ini, kalian semua mengaku, kalian semua punya cita-cita, kalian semua punya keinginan untuk bisa masuk surga. Siapapun, jangankan kita semua, orang jahat pun kalau ditanya pasti ingin yang namanya masuk surga. Nah, ketika orang itu mengaku berkeinginan, punya cita-cita untuk masuk surga, walam ta'malu laha, tetapi tidak menjalankan amal-amalnya surga, maka hati itu akan menjadi mati. Apa amal-amal surga? Amal surga adalah amal-amal soleh, amal ibadah, amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ingin selamat dunia sampai akhirat sehingga kita masuk surga,
maka lakukan amal-amal soleh, lakukan amal-amal ibadah, agar kita semua hidup hatinya, sehingga kita selamat dunia sampai akhirat kita, dan akhirnya kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hati kita sudah mati, maka tidak ada ide atau dorongan untuk berbuat yang baik. Tidak ada dorongan hatinya untuk melakukan amal-amal soleh. Justru sebaliknya, apabila hati sudah mati, cenderung pada melakukan hal-hal yang maksiat, cenderung melakukan hal-hal yang dosa, dan berat untuk melakukan amal ibadah. Ini bahayanya hati mati. Saudara-saudaraku semua, marilah kita bermuhasabah. Marilah kita mengoreksi diri kita masing-masing. Beratkah kita untuk menjalankan ibadah? Dan memang ibadah, perbuatan baik, kalau dilakukan yang hatinya hidup, ia akan bisa melawan kemalasan itu. Ia akan dapat ia akan dapat melawan kemalasan dan keberatan untuk melakukan ibadah itu, sehingga orang itu bisa melakukan ibadah. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hati kita, sehingga hati kita menjadi cemerlang, hati kita menjadi hati yang hidup dan selamat dunia sampai akhiratnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya, video berikutnya, saya akan membahas yang ke-6 dan yang ke-7. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.